Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya, channel Basarah. Pada saat ini saya akan membawakan podcast tentang bagaimana caranya untuk mengembangkan YouTube di tingkat pemula agar YouTube-nya itu berkembang. Dan pada saat ini saya didatangkan dua narasumber, yaitu yang pertama mungkin kita tidak asing lagi dengan YouTuber kita yang satu ini, yaitu Fajri Fatur Rahman atau logonya di sini apa? FHJ. Fajri Fatur Rahman. Dan yang di samping saya satu lagi ini adalah seorang berkecimpung di broadcast, spesialisasinya adalah sutradara dan editing, yaitu saudara Yudi. Silakan perkenalan. Dan semuanya selamat siang. Perkenalkan, saya Yudi. Pengalaman saya pernah menjadi seorang sutradara film pendek, dan yang kedua saya pernah menjadi tim andalan sebagai editor di tim waktu pengalaman saya di perkuliahan. Nah, terima kasih. Oke, iya. Kemudian kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita ini. Yang pertama kepada Fajri Fatur Rahman. Selamat siang Fajri Fatur Rahman. Selamat siang Om. Senang bertemu dengan Fajri di channel saya ini, Basarah Channel ini. Dan mungkin dari Fajri ada yang ingin disampaikan kepada para YouTuber pemula, bagaimana caranya untuk meningkatkan YouTube-nya sendiri. Apa dilihat dari view-nya harus bagaimana, kemudian memiliki trik-trik apa? Silakan disampaikan. Terima kasih. Makasih nih udah diundang di acara podcastnya. Sama-sama, saya terima kasih Basarah. Jadi awal mulanya YouTube itu iseng sih sebetulnya. Karena banyak teman-teman yang main di YouTube juga gitu kan. Ada saudara juga yang main di YouTube gitu. Dan cuman kan dulu kan awalnya kan kita ini gimana ya cara editnya. Yang bikin saya bingung itu ketika awalnya kan gue pengen jadi YouTuber nih ya. Cuman cara editnya tuh gimana ya. Cuman ya udahlah, coba belajar, tanya-tanya ke sana sini, dan alhamdulillah kan yang namanya kita belajar ya kan, jadi ya sedikit tahu lah gitu. Jadi kita coba. Karena kalau menurut saya itu kalau misalnya kita cuman punya mimpi tapi kita nggak bisa ngelakuin, itu menurut gue sih itu nol banget gitu. Mimpi yang nggak pernah dilakuin. Iya, mimpi nggak dilakuin itu nol gitu. Jadi ya udah, kalau kita punya mimpi ya kita lakuin aja gitu. Dulu walaupun gue punya kamera, tapi gue nggak pakai kamera karena kan satu di sisi DSLR gue itu lensanya itu kan belum diganti ya. Jadi kalau kita buat ngevlog ini kan kecil tuh banget ke muka lah gitu. Jadi akhirnya disiasatin udahlah pakai handphone aja lah gitu. Jadi kan menurut gue tuh ya udahlah, kalau mau ngevlog itu handphone pun nggak jadi halangan gitu. Jadi pakai apa aja medianya ya bisa gitu. Nah, ya udah awal mula kita bikin konten dadakan atau apa gitu. Awalnya sih nggak pede, cuman ya udahlah karena memang kita mau coba. Iya, 1 video, 2 video, 3 video awalnya tuh nggak ada yang nonton gitu kan. Banyak kritikan sono sini gitu. Jadi di YouTube itu menurut gue itu gampang-gampang susah sih, karena menurut kita bagus belum tentu orang lain tuh bagus juga gitu. Yang penting sih kalau menurut gue sih kalian bikin aja dulu kontennya, tentuin aja kalian mau bikin konten apa gitu kan ya. Yang kalau bisa sih mengedukasi gitu, karena kalau kita mengedukasi tuh enak gitu. Apalagi kalau misalkan kita dapat komentar dari teman-teman, misalkan yang penonton kita nih ada sesi tanya jawabnya gitu. Jadi podcast ya. Jadi seolah-olah tuh kalau komentar-komentar orang kan misalnya kita bikin konten ini nih, konten A gitu. Nah, orang nanya nih, "Bang, nih cara ini gimana, Bang? Nih cara ini gimana?" Jadi kan ibaratnya kita tuh kayak apa sih namanya, konten kita tuh hidup gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih teman-teman bikin aja deh gitu. Jadi upload aja, mau ditonton nggak ditonton, upload aja, yang penting teman-teman punya karya aja dulu. Ngomong-ngomong, YouTube-nya ini udah nyampe berapa subscribernya? Subscriber di sekarang itu udah 5.156. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Dalam jangka waktu berapa tahun? 1 tahun. Satu tahun dia mencapai 5.000-an. Itu luar biasa, prestasi yang luar biasa. Iya, sebenarnya sih nggak nyangka juga gitu kan ya, karena emang itu yang tadi gue bilang. Jadi karena memang niatnya ya udahlah
kalau cuma punya mimpi tapi nggak punya apa, nggak bisa ngelakuin aplikasi tadi. Iya, sama aja bohong gitu. Benar. Ya udah, karena kita punya mimpi, ya udah apapun kita jadiin, ya udah Iya. alhamdulillah. Dan yang jelas sudah memiliki banyak konten ya, Iya, gitu udah kan. banyak konten. Karena pada prinsipnya Bang Fajri ini selalu membuat rutin ya, Iya. rutin konten Seminggu sekali video, upload bisa. seminggu sekali, Iya, seminggu seminggu sekali sekali itu upload. sarannya. Gitu. Gitu. Jadi ya lumayan lah Om. Gitu. Iya ya, Alhamdulillah. 1 tahun 5 ribuan, luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Kemudian kita beralih kepada pengalaman di sutradara dan editor. Ya silakan Pak. Mana Gini, ada pemasukan buat YouTuber pemula? Baik, jadi buat kalian nih yang ingin menjadi seorang YouTuber, itu jangan pernah terlalu banyak konsep gitu. Yang penting apa yang ada di pikiran kalian atau imajinasi kalian, lebih baik kalian mencoba lebih dulu, baru nanti proses bakalan ada jalannya gitu. Jadi awalnya juga sama gini Mas Sarah. Iya. Saya itu dulunya nggak pede kalau nggak menjadi seorang gitu. pemimpin, Iya. ya kan? Dalam arti kok kenapa harus saya yang dipilih sebagai sutradara, ya kan? Pada saat itu cuman karena saya mindsetnya mau mencoba, mau belajar, karena kan hidup itu harus ada pengalaman. Saya benar paham betul. nggak? Ya kan? Iya. Saya coba, yaudah saya mau dah jadi sutradara. Saya coba buat menjadi sutradara, saya rangkul dah tuh anak-anak, gimana caranya biar dia itu sama kita itu ini nurut sama kita, apa yang kita suruh, apa yang kita Mau atur. ikut gitu ya? Iya. Dari tim nih, ya kan? Itu saya coba buat berpikir positif lah buat tim. Gini loh, ini kalian kan yang memilih saya menjadi sutradara, ya kan? Iya. Kalian jangan pernah menyudutkan kalau saya itu nggak bisa gitu. Saya itu bisa, ya kan? Pada dasarnya ya film itu ya berawal dari kekompakan dulu gitu, kerjasama, ya kan? Dalam arti Teamwork ya. iya teamwork, benar. Kerja secara tim. Iya benar. Terus yang paling hal berat itu buat saya seorang sutradara itu, saya pernah mencoba ngedirect ya. Jadi dia itu belum ada pengalaman menjadi artis atau basicnya dia action lah. Saya coba buat ngedirect dia secara pelan-pelan dengan bahasa-bahasa yang baik. Jadi gini, saya arahin Iya. sesuai skrip nih. Coba kamu action dengan adegan nangis. Tapi di situ dalam keadaan gimana caranya kamu itu benar-benar keluar air mata dengan cara pribadi kamu sendiri gitu, ya kan? Dalam arti ya kamu menghayati dari sebuah kisah masalah atau apa gitu, dari pribadi, dari keluarga, kan banyak ya Iya. referensi dari kesedihan itu. Ya udah situ buat kayak gitu saya tes, alhamdulillah dia bisa, ya kan, buat action. Nah setelah itu saya rekrut lah dia dalam film saya gitu. Dan seperti itu sutradara. Kemudian dari segi editing, gitu. Jadi misalkan kita udah dapet pengambilan video, ya kan, shoot kita udah dapat, kemudian kita mau dimasukkan ke YouTube, Benar. bagaimana trik editingnya itu? Kalau untuk trik dan editingnya itu sih balik lagi ke personal ya. Personal. Iya, karena kan seorang editor itu kan pada dasarnya kan sama buat belajar ya. Kita buat masukin sebuah video, terus backsound, itu apa sih namanya, musik atau instrumen gitulah dan hal sebagainya. Kalau buat saya sih prosesnya itu triknya yang pertama kita harus yakin dengan apa yang kita kerjakan. Contoh nih, Betul. setiap video itu kan memiliki scene yang berbeda ya. Iya. Itu kita harus tahu nih gimana posisi instrumen yang kita masukin dengan rasa yang kita yang kita rasakan gitu kan. Karena kan editor itu kan pakai rasa. Pakai rasa. Iya, anggaplah Betul. itu depan kamera itu ya kayak seseorang gitu, seseorang yang kita sayangi itu seperti itu. Itu prosesnya pun nggak cepet sih kalau buat editor, itu bisa makan waktu, apalagi kan kalau buat film layar lebar ya kan, Abang apalagi jauh ya. benar itu dia prosesnya itu bisa sekitar 6 bulan paling cepat Iya. ini karena saya gitu ya. benar, karena saya prosesnya film pendek dengan durasi 5 sampai 15 menit, itu saya ngerjain paling lama itu sekitar 5 hari lah, 5 hari. maksimum 5 hari kerja. Nah terus kalau seandainya untuk apa sih namanya, semacam kayak improvisasi dalam penambahan dalam video yang akan kita sajikan kita upload ke YouTube, semacam kayak penambahan efek sound gitu. Nah ini kan sekarang orang suka bertabrakan dengan copyright. Nah itu bagaimana triknya gitu untuk supaya tidak bertabrakan dengan copyright? Barangkali bisa disampaikan kepada youtuber pemula. Iya.
Jadi ini buat kalian nih YouTuber pemula, ya kan? Memang sih dasar itu musik itu nggak semuanya ini ya free. Dalam arti ya kita ya seenak kita, iya benar. Seenak kita aja gitu mau milih musik ini. Itu sebenarnya sih ada larangan tersebut gitu. Karena kan mereka pun menciptakan karya itu kan nggak sembarangan. Ya kan, karya yang saya tahu itu ya karya itu dibuat nggak terlalu gampang gitu, ya kan perlu waktu juga. Ya. Untuk menghindari copyright itu yang kalian harus tahu itu banyakin realisasi dari media sosial, kayak itu kalian harus ganti YouTube kah atau tutorial seperti itulah. Dan apalagi nih ada sebuah link itu gratis, itu namanya link Frison. Link Frison. Iya, Frison. Iya. Itu coba kalian lihat aja linknya di Google, itu banyak kok instrumen-instrumen yang kalian terkena copyright. Gitu ya. Seperti itu Basara. Jadi mesti rajin-rajin buka, lihat, dan cari tahu kan gitu ya, supaya tidak bertabrakan dengan copyright. Kalau bertabrakan dengan copyright kan sayang ya kan. Tapi bicara copyright, ya, saya itu punya, ada punya masukan. Ya. Saya dulu waktu ikut acara YouTube Fancast 2019 itu kan kumpulan para youtuber kan se-Indonesia gitu. Jadi di situ itu nggak sengaja itu ngerekam lagunya Noah gitu kan. Entah judulnya apa gitu. Itu padahal cuma berapa menit gitu kan. Berapa menit? Cuma kerekam doang di kamera gitu. Terus kita upload di YouTube saya gitu, di YouTube channel. Dan ternyata videonya itu 2 hari itu langsung hilang. Langsung hilang? Iya, langsung nggak beranda gitu ya, kayak di take down gitu. Kayak otomatis gitu ya udah. Dan ternyata pas baru sadar itu teman-teman kan di kantor kan pada ngeliat, Bang, kemarin video yang baru lu mana kok nggak muncul lagi? Pas saya cek, wah iya, nggak taunya videonya itu ada ini apa sih namanya hak cipta, hak cipta. Gitu. Jadi ya itu sih tadi yang dibilang sama Mas Yudi, katanya ya kita emang nggak semua lagu yang bisa kita pakai itu gitu. Jadi ya nah, gimana pintar ya teman-teman dah gitu, cari lagu-lagu yang memang no copyright gitu, jadi bisa kita pakai. Nah kemudian untuk mengontrolnya itu apakah kita kena copyright atau tidak, itu bagaimana untuk mengontrolnya itu? Oke. Nah jadi kalau misalkan teman-teman nanti kena hak cipta atau enggak gitu, teman-teman buka aja YouTube Studio, nanti di situ pilih yang ada beberapa video gitu kan di sebelah kiri kalau tuh ada. Nanti di situ nanti ada beberapa video, nanti di situ ada videonya apa di hak ciptain atau enggak gitu. Dan kalau memang ada hak cipta, biasanya dia ada notifnya. Ada notifnya ya, ada pemberitahuannya gitu. Yang penting kita harus rajin-rajin untuk mengecek di YouTube Studio kita yang punya kita ya gitu. Karena punya pengalaman juga dulu. Ya. Jadi pas begitu upload itu nggak ada email masuk gitu kan ya. Dan ada email masuk ya? Nggak ada email masuk, dan itu di YouTube Studio pun masih belum ada informasi tentang copyright. Dan setelah beberapa bulan itu tahu ada gitu. Dan kita kan suka ngecek itu, ternyata di video bawah itu ada gitu. Padahal dulu itu dicek nggak ada gitu. Benar-benar. Jadi karena sekarang sistem YouTube itu udah mulai nggak sembarangan masalah. Iya, memang. Nggak sembarangan. Karena dari manajemen YouTube pun saya dapat info, ya mereka pun setiap bulan itu mereview setiap channel-channelnya gitu. Seperti itu sih. Termasuk juga sekarang itu yang memiliki akun di atas 2014 itu harus mencapai 1000 subscriber ya, 1000 subscriber sama 4000 jam tayang gitu. Baru itu akan diproses untuk finansialnya gitu. Jadi itu sih, emang kita kayaknya mau main YouTube Iya. Kalau menurut gue sih, kalau buat lu para pemula, kalau emang lu kerja ya udah lu sambil kerja aja gitu. Jangan lu berhenti kerja cuma gara-gara nge-YouTube gitu. Menurut gue salah banget sih enggak gitu. Tapi kalau menurut gue itu ya kan, kalau misalnya kita belum punya basic atau apa kan, kita nyari subscriber juga susah kan. Kita punya teman aja belum tentu dia mau subscribe kita gitu kan ya. Iya kan, yang ada biasanya kan lu apa lu, iya lu main gitu gitu kan ya. Gitu. Jadi menurut gue sih kalau memang lu bisa sambil kerja ya lu kan sambil kerja gitu. Jadi YouTube itu dikesampingkan aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah berjalan, udah gede kan, baru lu bisa mengelolanya itu gitu. Nanti pilihan itu bakal datang sendiri deh ke diri lu gitu. Saya lanjutin nih, Basara dari Bagi Pakai Rahman ya. Kalau untuk mengenai prosedur YouTube itu, dia sama halnya seperti
usaha nanti. Iya. Jadi dia itu menaruh saham dan kita yang Saham. menjalani prosesnya itu. Iya. Itu pun YouTube itu secara gratis gitu. Bagaimana kita yang menjalaninya dengan benar dan sesuai persyaratan yang Bisa kita juga. ada. Iya. Pada dasarnya sih YouTube itu usaha nggak ngeluarin biaya tapi menguntungkan. Sifatnya freelance ya, Benar, penghasilan freelance gitu. Benar sih itu dasarnya. Oke, barangkali untuk penyemangat YouTuber pemula, barangkali dari masing-masing narasumber saya ini ingin memberikan tips semangat atau slogan gitu kan. Silakan kedua dimulai dari Bang Fajri Faturrahman. Jadi buat teman-teman yang baru mulai di YouTube, menurut gua, lu jangan cuma punya wacana, lu jangan cuma punya mimpi. Ya kalau lu cuma punya mimpi, ya lu nggak akan dapat apa-apa gitu. Tapi ketika lu punya mimpi, lu harus bisa ngelakuin itu gitu. Karena kesuksesan itu bisa diraih kemauan diri sendiri lah gitu. Tapi kalau kita nggak ngelakuin, kita nggak akan bisa apa-apa gitu. Jadi ya udahlah, tetap semangat buat teman-teman. Bikin aja konten apa yang lu suka, ya lu buat gitu. Dan lu nggak usah malu lah. Emang awalnya pasti malu banget deh, malu lah. Gue juga gitu waktu nge-vlog gimana gitu. Enggak, gue nggak pede ketika ngeliat orang-orang tuh, aduh, pada ngeliatin gue nih apa sih kan gitu. Tapi ya udahlah. Tapi karena memang Keinginan keras. Iya, keinginan keras dan ya kita ya udahlah pede aja gitu. Tapi lama kelamaan gitu Pede kita itu akan jadi muncul. pede itu akan muncul dan kita tuh jadi besok mau bikin apa lagi ya? Besok mau bikin apa lagi ya? Malah ketagihan ya, penasaran ya gitu. Iya gitu. Jadi setiap minggu tuh kita tuh jadi punya ini. Duh, gue besok bikin apa lagi ya? Besok gue bikin apa lagi ya? Gitu. Ini gitu lah. Terus dari Bang Yudi. Kalau buat saya sih pesannya simpel ya. Karya itu kan sifatnya bebas. Dan bebas itu kan seni. Dan seni itu ya kalian gak usah takut gitu. Mau bikin video tentang apapun, orang lagi merah kamu videoin, yang penting sesuai selera dan musiknya sama, itu bakalan menghasilkan duit juga buat Kita rasa masing-masing ya. benar gitu. Pokoknya ya terus berkarya aja lah, karena nggak ada batasnya si karya itu. Oke, itulah trik dan tips dari kedua narasumber saya ini. Yang pertama dari Bang Fajri Faturrahman yang subscribernya ini sudah mencapai 5.156 dalam kurun waktu 1 tahun. Dan di samping kanan saya ini adalah seorang profesionalis di editing sama sutradara. Dan semoga podcast saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, para YouTuber pemula. Dan jangan lupa tonton video ini, subscribe, like, and comment. Oke, itu saja. Jangan lupa share juga ya. Oke, itu saja podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.